Halo, perkenalkan saya Mahnir Sinaga, guru kelas 4 di UPT SDN 0680008 Kota Medan. Di kelas, saya menghadapi situasi yang sangat membutuhkan perhatian khusus karena murid saya yang memiliki karakter yang beragam, baik dari segi sosial emosionalnya, minat belajarnya, kesiapan belajarnya, maupun kondisi keluarga mereka yang mempengaruhi motivasi dan kebutuhan belajar mereka. Berdiri! Bersiap! Pada ibu kita biarlah! Selamat pagi, Bun! Good morning, Bun! Selamat pagi anak-anak bunda, silakan duduk dan kita berdoa. Menghadapi murid yang unik dengan beragam karakter, saya selalu mendesain pembelajaran dengan metode diskusi. Kemudian hasilnya dipresentasikan di kelas. Namun saya mengalami tantangan di mana murid kurang termotivasi belajar. Ada yang tidak terlibat aktif berdiskusi, bahkan memiliki respon yang pasif. Sehingga suasana kelas menjadi tidak interaktif. Alhasil, dinamika pembelajaran di kelas menjadi kurang menarik dan tidak menyenangkan. Untuk mengatasi tantangan ini, saya mendesain sebuah pembelajaran berdiferensiasi ala kamar hotel. Alasan saya adalah, saya melihat kesamaan karyawan hotel dalam melayani tamu-tamunya. Seorang resepsionis hotel bertugas untuk menawarkan tipe kamar sesuai dengan preferensi dan kebutuhan tamu-tamunya yang datang dari latar belakang yang beragam, agar tamu-tamunya merasa nyaman selama menginap. Dalam konteks kelas, saya mengumpamakan guru adalah resepsionis dan murid adalah tamu. Maka saya harus mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam sesuai dengan karakter mereka, baik dari segi kesiapan belajar murid, cara belajar murid, maupun kebutuhan khusus dalam proses belajar dan mengajar. Pada praktik pembelajaran ala kamar hotel ini, saya menawarkan berbagai metode dan aktivitas pembelajaran serta instruksi yang berbeda pada tiap tipe kamar. Untuk tipe kamar standar diperuntukkan kepada murid-murid yang membutuhkan konsep dasar dari materi pembelajaran. Untuk tipe kamar deluxe, murid-murid yang sudah memiliki pemahaman menengah dan sudah mampu diberikan tantangan belajar secara berkelompok. Serta untuk tipe kamar suite diperuntukkan kepada murid-murid yang memiliki pemahaman lebih baik dan bisa bekerja mandiri dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Anak-anak bunda, hari ini sudah tahu kita mau belajar apa? Iya! Tahu apa materinya? Nah, sebelum kita masuk aktivitas belajar tentang perubahan iklim, Bunda akan membacakan kalian cerita sebagai asesmen awal untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang perubahan iklim. Nanti Bunda akan ngasih lembar asesmennya. Nanti kalian harus isi ya. Materi dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ala kamar hotel ini adalah tentang perubahan iklim. Adapun langkah-langkahnya, pertama, saya melakukan asesmen awal materi perubahan iklim dengan aktivitas membaca buku sesuai materi yang dipilih. Anak-anak bunda, dari cerita ini ada yang mau bertanya? Oke, Jessie. Kemudian, hasil asesmen tersebut dipetakan untuk mendesain tipe kamar sesuai kebutuhan belajar murid. Pada setiap tipe kamar, saya memberikan aktivitas dan pilihan cara belajar yang beragam serta instruksi yang berdiferensiasi. Pada proses pembelajarannya, saya memastikan murid terlibat aktif berdiskusi dengan mengunjungi setiap kamar secara bergantian dan melakukan asesmen formatif mereka.
Produk yang dihasilkan pada setiap tipe kamar juga beragam. Untuk kamar standar cukup menjawab soal pemahaman dasar di LKPD. Untuk tipe kamar deluxe, murid membuat presentasi poster secara berkelompok. Serta untuk kamar suite, murid memaparkan analisis kasusnya secara mandiri. Kasus yang mendapatkan berjudul Perubahan Iklim Akibat Pembakaran Sampah dan Penebangan Pohon di Desa Ceria. Ya, kita apresiasi Juanita, tepuk tangan yang untuk Juanita. Oke. Ada yang mau bertanya tentang studi kasus yang dipaparkan Juanita? Saya Bun, Oke, Nafia, silakan. apa saja sampah yang mau kamu kelola? Pada pertemuan berikutnya, murid bisa melakukan rotasi kamar apabila sudah menunjukkan keberhasilan belajarnya. Dari praktik pembelajaran berdiferensiasi ala kamar hotel ini, murid merasa senang, mereka lebih semangat untuk belajar, serta sangat terlibat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Sebab mereka merasa dihargai dan dipahami kebutuhan belajarnya. Senang belajar dengan ala kamar hotel ini? Oke, mengapa? Halo, namaku Navia. Saya suka belajar ala kamar hotel ini. Saya merasa belajar itu tidak membosankan karena guru memberi banyak pilihan. Jadi saya lebih semangat untuk datang ke sekolah karena merasa dilibatkan dalam proses belajar. Terima kasih. Maka, saya membagikan praktik baik pembelajaran diferensiasi ala kamar hotel ini kepada teman-teman guru melalui komunitas belajar di sekolah. Guru tampak antusias sekali mendapatkan praktik baik pembelajaran yang inovasi yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid. Saya Nur Hamidah Siregar, guru kelas 3 di UPT SDN 068008. Praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Mahniar tentang diferensiasi ala kamar hotel sangat menginspirasi sekali. Dan praktik baik ini benar-benar mengakomodir kebutuhan belajar murid. Baik dari segi kesiapan belajar maupun cara belajar murid. Murid diberi kesempatan untuk menikmati proses belajarnya secara inklusif dan menyenangkan. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ala kamar hotel ini memberikan beragam pilihan cara belajar murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Sehingga murid-murid mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Murid terlibat aktif dalam belajar, kelas menjadi interaktif, kemudian murid mampu menjalin kerjasama yang baik, serta murid menjadi termotivasi untuk belajar. Sehingga praktik baik ini mampu menginspirasi guru-guru di Indonesia. Salam merdeka belajar.